Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, atau lebih dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, masih termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi usianya jauh lebih muda daripada beliau. Ia memeluk Islam ketika berusia 17 tahun, dan termasuk as-sabiqunal awalun. Ia memeluk Islam lewat informasi dan pengaruh Abu Bakar. Hidayah itu datang berawal dari sebuah mimpi. Saat bermimpi matahari tidak muncul lagi sehingga dunia diliputi kegelapan. Tidak ada lagi bedanya siang dan malam. Tetapi kemudian muncul seberkas cahaya, yang di antara cahaya tersebut ada wajah-wajah yang dikenalinya, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah dan Ali bin Abi Thalib. Ia bertanya, "Kapan kalian datang? Tiba-tiba saja sudah ada di sini." Mereka berkata, "Ya, saat ini kami datang." Setelah itu mereka lenyap dan Sa'ad terbangun dari mimpinya. Ia gelisah memikirkan mimpinya sehingga fajar menjelang. Pagi harinya ia berangkat ke tempat pekerjaannya seperti biasa, tetapi tidak ada kegairahan kerja seperti hari-hari sebelumnya. Dalam keadaan yang demikian, Abu Bakar muncul. Mereka berbincang-bincang dan Abu Bakar menceritakan tentang risalah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengajaknya untuk memeluk Islam seperti dirinya. Tiba-tiba saja suasana hatinya berubah menjadi cerah, seperti suasana mimpinya ketika berkas cahaya muncul menyibak kegelapan tanpa matahari. Tanpa pikir panjang ia menerima ajakan Abu Bakar. Mereka berdua berjalan menuju tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Sa'ad berbaiat memeluk Islam. Ketika diketahui Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya sangat tidak menyetujuinya, padahal Sa'ad orang yang sangat menghormati dan menyantuni ibunya. Sang ibu menyuruh Sa'ad untuk meninggalkan Islam, dan mengancam, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kamu peluk itu? Sekarang kau harus pilih, kau kembali ke agama nenek moyangmu, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati karena perbuatanmu itu." Sa'ad hanya berkata, "Jangan kau lakukan itu wahai ibu, tetapi aku tidak akan meninggalkan agamaku ini." Ibunya pun melaksanakan ancamannya, ia tidak makan dan minum, hingga hari ketiga. Ketika keadaan ibunya sudah sangat payah dan mengkhawatirkan, orang-orang menjemput Sa'ad dan menghadapkan pada ibunya. Sa'ad akhirnya berkata, "Demi Allah, jika ibu mempunyai 1000 nyawa, dan keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama Islam ini." Melihat tekad anaknya yang begitu kuat, tidak bisa ditawar-tawar lagi, akhirnya sang ibu mengalah dan makan minum lagi seperti biasanya, dan Sa'ad pun tetap dengan baik bergaul dengan ibunya, walau tetap dalam agama jahiliyahnya. Sebagian riwayat menyebutkan, peristiwa Sa'ad dengan ibunya ini menjadi asbabun nuzul dari surah Luqman ayat 14-15, tentang bagaimana bergaul dengan kedua orang tua yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik, kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah Luqman ayat 14-15. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan ada 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga, ketika mereka masih hidup. Selain 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, mereka adalah Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Said bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan tentunya Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Ia memang tidak pernah tertinggal berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ia adalah orang Arab pertama yang memanah di jalan Allah. Ia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu pasukan tanpa bahan makanan yang mencukupi, kecuali hanya daun-daun pohon hublah dan pohon samurah. Akibatnya ada beberapa anggota pasukan yang kotorannya seperti kotoran kambing karena sangat keringnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa begitu senang dan berkenan dengan perilaku Sa'ad, beliau pun berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah panahnya, dan kabulkanlah doanya." Sejak saat itu, panah Sa'ad merupakan senjata andalan dan sangat ditakuti oleh musuh. Siapapun yang menjadi sasaran panahnya, ia tidak akan lolos dan selamat lagi. Begitu juga dengan doanya, apapun yang dipanjatkannya seolah tak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ada seseorang yang memaki Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Saat menasehatinya untuk menghentikan perbuatannya tersebut,
Tetapi orang tersebut masih terus saja memaki 3 orang sahabat utama tersebut. Sa'ad pun mengancam akan mendoakan kepada Allah. Tetapi dengan sinis ia berkata kepada Sa'ad, "Kamu menakut-nakuti aku seolah engkau seorang nabi saja." Sa'ad pun akhirnya pergi ke masjid. Ia berwudu dan salat 2 rakaat. Kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, orang ini telah memaki sekelompok orang yang telah memperoleh kebaikan dari engkau, dan sekiranya sikapnya tersebut mengundang kemurkaanmu, aku mohon engkau tunjukkan suatu pertanda yang akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya." Tidak lama kemudian, ada seekor unta yang menjadi liar masuk kerumunan orang. Anehnya, ia seolah-olah mencari seseorang, dan ketika ditemukan lelaki yang memaki 3 sahabat tersebut, ia menerjang, menyepak dan menginjak-injak lelaki tersebut hingga tewas. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dipilih memimpin sebuah pasukan untuk memerangi tentara Persia di bawah pimpinan Rustum. Pertempuran yang disebut dengan Perang Qadisiyah ini sebenarnya tidak berimbang. Tentara Muslim hanya 30.000 sedang tentara Persia sebanyak 100.000 orang. Riwayat lain menyebutkan 120.000 orang. Namun demikian tidak ada kegentaran pada diri Sa'ad. Sebelum pertempuran dimulai, Rustum meminta agar mengirim utusan untuk melakukan pembicaraan atau negosiasi. Maka Sa'ad mengirim Ribi bin Amir. Esoknya Rustum masih meminta lagi. Dikirimlah Huzaifah bin Mihsan, dan ketiga kalinya, Sa'ad mengirim Mughirah bin Syu'bah. 3 kali pembicaraan ini menemui jalan buntu, karena bagi pasukan Muslim, mereka hanya punya 3 pilihan seperti diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, agar mereka memeluk Islam, atau mereka tunduk kepada Madinah, Islam, walau tidak menerima Islam, tetapi harus membayar jizyah atau pajak, atau pilihan terakhir perang. Peperangan yang akhirnya terjadi, karena Rustum tidak mau memilih opsi pertama atau kedua. Ia merasa bisa dengan mudah mengalahkan pasukan Muslim yang hanya 1/3 atau 1/4-nya saja. Tetapi tepat ketika perang akan dimulai, Sa'ad mengalami sakit bisul pada sekujur tubuhnya sehingga ia tidak bisa menaiki kuda. Karena itu ia memimpin pasukan dari tenda komandonya. Tetapi riwayat lain menyebutkan, ia menunjuk Khalid bin Ar-Fathah untuk memimpin pasukan. Namun demikian pasukan Muslim bisa memporak-porandakan pasukan Rustum yang jauh lebih besar. Mereka lari mengundurkan diri ke Nawahen, dan kemudian mundur lagi ke Madain, ibu kota Persia, karena pasukan Muslim terus mengejar mereka. Setelah berlalu 2 tahun, Khalifah Umar memerintahkan Sa'ad untuk menyerang Madain. Walaupun kota Madain dipisahkan dengan sungai Tigris, pasukan Muslim mampu menyeberangi sungai tersebut dengan strategi yang tepat. Pertama, Sa'ad mengirim 2 kelompok pasukan yang dipimpin Hashim bin Amr dan Kakak bin Amr menyeberang terlebih dahulu, dan mengamankan posisi di seberang. Baru setelah itu pasukan utama menyeberang. Gelombang demi gelombang, Salman Al-Farisi yang aslinya berbangsa Persia sampai takjub tak percaya mereka mampu menyeberangi sungai Tigris dengan kuda-kudanya, seolah di daratan saja. Sa'ad, dengan doa makbulnya, hanya memerintahkan anggota pasukannya untuk berzikir, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," sepanjang mereka menyeberangi sungai Tigris, sehingga tidak seorang pun yang celaka, bahkan juga tidak satu barang pun yang hilang terbawa arus air sungai. Akhirnya Madain ditaklukkan, dan runtuhlah simbol kekuasaan penyembah api yang telah ratusan atau ribuan tahun bertahan.